Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Novita Herianti dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan aplikasi dakwah Bilhal Yarsi Sumatera Barat. Mengenal sosok pejuang Muhammad Nasir Dai Pemandu Umat. Muhammad Nasir Datuk Senaro Panjang lahir 17 Juli 1908 di Kampung Jambatan Bauki, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Tokoh cerdas. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa, diberi kesempatan melanjutkan ke Mulo dengan beasiswa dari pemerintahan Belanda. Di sekolah belajar satu kelas dengan murid Belanda, menamatkan Mulo pada Padang dengan prestasi baik, mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung, jurusan sastra barat klasik. Di usia 19 tahun tinggal di rumah eteknya Latifah di Bandung. Di samping belajar bahasa Belanda, ia belajar bahasa Latin dan kebudayaan Yunani. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa dan berani memaparkannya di depan kelas. Dan menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pendidikan penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya pindah ke Bekeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Masuk sekolah HIS Adabiyah yang dikelola Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solo dibuka HIS Negeri, Natsir dipindahkan ke HIS Solo, tinggal dengan Haji Musa, saudagar yang cukup terkenal di daerah Solo. Sore hari, ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo. Malam harinya belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau. 3 tahun di Solo, setelah itu ia pindah ke HIS Padang. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KINP tahun 1945 sampai 1946. 1948 ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah 1950. Indonesia berstatus RIS dari produk KMB. Natsir melantarkan statemen yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Impilasinya, Indonesia menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri. Katolik tertinggi yang pernah dicapai Natsir. Pada saat itu usianya baru 42 tahun 1952. Kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah. Puncak pemimpin Portal Masyumi 1950 sampai 1958, anggota parlementer RI dari fraksi Masyumi. 1956 memimpin sidang Muktamar Alam Islam di Damaskus, Syria. Membahas agresi Israel ke Palestina, menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia, membantu perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara. Februari 1967, bersama dengan para ulama dan zuama bertempat di Masjid Al-Munawarah, Bali, Tanah Abang, Jakarta, membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan sejak tahun itu diangkat menjadi Ketua Dewan Dakwah yang dijabat beliau sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1967 itu pula, Natsir menjabat sebagai Vice Presiden World Muslim Congress atau markas di Karachi, Pakistan. Selama tahun 1967, sangat menonjol kunjungan-kunjungan ke Timur Tengah atas undangan pemerintah dari negara tersebut. Di tahun 1967 itu juga, beliau menggerakkan solidaritas Islam untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan pembebasan Muslim Palestina. Berurat ke hati umat.
Membiarkan umat terombang-ambing tanpa arah dan tujuan adalah kelalaian yang susah dimaafkan, terlebih oleh umat itu sendiri. Membiarkan diri terbawa hanyut dalam berbagai keadaan dan situasi merupakan kesalahan besar. Pekerjaan ini bukan sekedar mengisi waktu yang kebetulan berlebih. Sewaktu-waktu harus menjadi pekerjaan yang masuk agenda. Harus disediakan waktu dan harus pula dilakukan dengan sabar, yakni secara programatis. Wajib amalkan nilai dasar Islam. Nilai dinul Islam melahirkan masyarakat proaktif menghadapi suatu realitas perbaikan ke arah peningkatan mutu masyarakat. Pembentukan watak ada watanah, amanah, akhirat diyakini, sidik, setia dalam ukhuwah, tauhidayah, tablik, taat syariat, dan tetap optimis dengan rezeki Allah. Pesan dari Muhammad Natsir, apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan atau rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik, karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam.